Salam, selamat pagi anak-anak Bapak. Damai sejahtera untuk atasmu di suasana Paskah ini. Sebelum kita bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hatimu, pikiranmu, tempat dudukmu dengan baik, karena kita mau datang kepada Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Firman-Nya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh dapat bertemu melalui ibadah YouTube ini. Tuhan berkati anak-anak kami di pagi hari ini yang beribadah kepada di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan judul Engkaulah Perisaiku. Kita bernyanyi semua anak-anak Bapak dan semangat. Kita puji Tuhan untuk memuliakan Tuhan sehingga kita boleh siap di pagi hari. Engkaulah Perisaiku.
mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih memulihkan kami, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Mengucapkan terima kasih. Dan di pagi hari ini, di saat ini juga kami akan bersama dengan Engkau di dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya Engkau, kami telah siap untuk menerima melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak Bapak. Iya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu anak-anak Bapak semakin sehat, gemuk-gemuk, semakin besar, rambut panjang, ya bukan? Karena sudah lama, setahun lebih tidak bersekolah. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tetap mencintai engkau. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, buka Alkitabmu dari Yohanes. Injil Yohanes pasal 18 ayat 38 dan pasal 19 ayat 16. Iya. Sekali lagi, Yohanes pasal 18 ayat 38. Itu yang pertama, yang kedua nanti pasal 19 ayat 16. Mari kita membaca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita. Demikian. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pasal 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Saudara-saudara, anak Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah mayoritas tidak selalu benar. Ya, sekali lagi, mayoritas tidak selalu benar. Di dalam mengambil suatu keputusan, kita cenderung mengikuti suara terbanyak. Cara voting atau pemungutan suara dirasa lebih cepat dan lebih mudah untuk dilakukan. Kita harus waspada sebab suara mayoritas tidak selalu benar. Apalagi bila voting dilakukan dengan terburu-buru tanpa panduan moral yang tepat. Pilatus yakin Yesus tidak bersalah. Maka ia mencoba melepaskannya dengan berbagai cara. Pertama-tama, ia menawarkan kepada orang-orang Yahudi sebuah opsi. Pilih Yesus atau Barabas. Pilih Yesus atau Barabas, si penjahat itu. Ia lalu menyuruh tentaranya mencambuk Yesus, kemudian ia menantang orang-orang Yahudi untuk menyalibkan sendiri Yesus. Namun semua usaha itu tidak berhasil. Suara mayoritas tetap menginginkan Yesus harus disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Suara mayoritas. Supaya Yesus disalibkan. Akhirnya, Pilatus menyerah kepada suara mayoritas yang tidak bermoral itu. Natur manusia yang berdosa tidak menginginkan Allah. Roma 3 ayat 11. Manusia ingin lepas dari pemerintahan Allah dengan mencari jalannya masing-masing. Sekalipun pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang-orang mati, dan sebagainya, semata-mata demi kebaikan manusia, kebaikan saudara. Mereka tidak ingin dia memerintah atas mereka. Orang-orang Kristen tidak lepas dari kecenderungan yang sama. Seringkali kita menolak perintah Allah dan mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Keputusan dan kebiasaan hidup kita meniru apa yang sedang viral. Padahal belum tentu hal itu bermoral, berkenan kepada Allah.
Marilah kita mencari kehendak Tuhan dalam segala pengambilan keputusan. Kuasa memutuskan itu harus diberikan dari atas, bukan dari bawah. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, kita harus bertanya terlebih dulu kepada Allah. Alangkah baiknya jika rapat atau musyawarah orang-orang Kristen dibuka dengan ibadah dan berdoa dulu meminta tuntunan Tuhan. Bila kita terbiasa menundukkan keputusan kita kepada kehendak Tuhan, maka kita akan dapat bertahan dan berdiri teguh dalam pilihan yang tepat di tengah-tengah suara mayoritas yang tidak bermoral. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami terlebih dulu Tuhan meminta kepadamu sebelum kami memutuskan mengambil keputusan secara sepihak sehingga memenangkan dan tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini sebagai pelajaran bagi kami anak-anak-Mu di muka bumi ini, sehingga kami tidak seperti orang banyak yang memutuskan suara mayoritas sehingga Yesus disalibkan demi kepentingan dan kebutuhan mereka. Tapi biarlah kami selaku anak Tuhan takut kepadamu. Lebih dulu kami meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan nyanyikan kepada Allah berikutnya. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, sayang Allah Bapa di dalam surga, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, telah memberkati